Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sabda Sadik hari ini berjudul Darah Yesus Menyucikan Dosa. Ini berdasarkan teks Alkitab dari Matius 26 ayat 27 dan 28. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara, kedua ayat ini adalah ucapan Yesus Kristus perihal darahnya sebagai perjanjian baru untuk pengampunan dosa. Yesus berkata bahwa cawan anggur yang mereka minum adalah darahnya yang akan ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa. Ini adalah bagian dari perjamuan terakhir atau dikenal juga dengan The Last Supper yang Yesus lakukan dengan para murid-muridnya, di mana Yesus menetapkan upacara perjamuan kudus. Saudara-saudara, ada kisah seorang ibu datang di garage sale di mana barang-barang bekas dijual dengan harga murah sekali oleh pemilik rumah atau pemilik barang tersebut. Ibu ini melihat sebuah teko tembaga yang antik, yang bagus, tapi sudah kusam warnanya dan ada banyak nodanya. Dengan label tertulis harga Rp25.000. Nah, ibu ini bertanya kepada penjual dan dikatakan, "Apakah warna kusam dan bernoda di teko tersebut dapat hilang?" Jawab dari penjual itu, "Ya, bisa hilang." Lalu penjual itu masuk ke dalam rumahnya, lalu dengan cairan pembersih, warna kusam dan noda hilang, dan teko terlihat berkilau kembali. Penjual keluar membawa teko kepada ibu yang mau beli tadi, dan di teko sudah ada label baru dengan tulisan seperti aslinya Rp125.000. Ya, sangat menarik. Ketika teko tembaga itu pertama kali dijual, pemiliknya hampir saja memberikannya kepada orang lain dengan harga murah sekali. Namun, ada sesuatu yang mengubah nilainya. Apa yang membuat teko itu lebih bernilai? Yaitu pembersihan yang sederhana. Nilai teko itu menjadi 5 kali lipat. Saudara-saudara, hampir semuanya akan lebih berharga setelah dicuci atau dibersihkan kembali. Dan begitu pun dengan manusia. Alkitab memberitahu kita bahwa kita semua manusia ternoda oleh dosa, rasa bersalah dan malu atas perilaku kita, atas tindakan kita di masa lalu. Ini menghilangkan nilai-nilai kita. Karena sesuai juga dengan Roma 3:23 dikatakan kepada kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Alkitab juga memberitahu kita bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ia menawarkan kita cara untuk menyucikan dosa-dosa kita, untuk membersihkan jiwa kita, sehingga kita dapat memperoleh kembali nilai yang sesuai saat Allah menciptakan manusia. Saudara-saudara, sesuai kitab Kejadian 1 dikatakan di situ bahwa kita manusia adalah maha karya Allah, atau juga disebut sebagai the masterpiece of God. Selanjutnya dalam Ibrani 9 ayat 22b dikatakan juga, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara-saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa bahan pembersih pemurni paling hebat dan kuat di dunia adalah darah. Kita bisa tahu juga sesuai fungsi darah di dalam tubuh kita, yaitu membersihkan dan memberi kehidupan. Jika tidak ada bahan pembersih lain yang dikenal manusia yang dapat membersihkan jiwa kita dari kotoran dosa dan rasa malunya, selain hanya dengan darah Yesus Kristus. Disucikan oleh darah Yesus berarti diampuni dari dosa-dosa dan dibuat menjadi kudus melalui pengorbanan Yesus di salib. Darah dirancang oleh Tuhan, digunakan untuk mengampuni, menebus, dan menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya, dan membuat setiap orang percaya untuk mendekat pada Tuhan. Perlu diingat bahwa kehidupan manusia ada dalam darah. Dan darah Yesus yang tercurah di Golgota 2000 tahun lalu menunjukkan bahwa Yesus
telah membayar lunas hutang dosa manusia. Dan saat terpaku di salib, Yesus berkata, sudah selesai. Dan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi saudara-saudara, darah Yesus menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Karena dalam setiap dosa yang kita telah lakukan, Tuhanlah yang telah kita sakiti. Dalam keselamatan kita harus mengambil bagian dalam kematian Yesus. Kita harus bersentuhan dengan darahnya. Kemudian setelah disentuh oleh darahnya, dengan dikuburkan bersama Yesus melalui baptisan air selam, kita dapat mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus Kristus. Di kayu saliblah darah Yesus menyucikan setiap orang dari dosa-dosanya, sehingga mereka menjadi manusia baru dalam Yesus Kristus. Dia disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara, bahwa Yesus dalam satu tindakan kasih yang tanpa pamrih, Yesus telah melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh pengorbanan lain. Dan ada sebuah perjanjian darah, bahwa jika seseorang percaya kepada kuasa darah Yesus, maka mereka akan menerima penebusan dosa, kesembuhan, perlindungan, pelepasan dari dosa, kekuatan, dan transformasi hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, darah Yesus tetap penuh kuasanya, kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah berkorban, sehingga oleh darahnya ya Tuhan, kami semua yang sudah berdosa atau yang telah berdosa, telah disucikan, telah dipulihkan, telah ditebus dosa-dosa kami. Sehingga sungguh di dalam Engkau ya Tuhan, segala sesuatu Engkau sudah menanggungnya. Dan kami ya Tuhan akan terus percaya kepadamu, dan Roh Kudusnya akan terus bekerja dalam hidup kami, agar di dalam hari-hari selanjutnya Tuhan, kami akan selalu melakukan kehendak-Mu, firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semuanya boleh berkenan kepadamu. Terima kasih untuk darah Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami daripada segala dosa, mengangkat segala kelemahan kami, dan juga menyembuhkan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah menaikkan syukur dan sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya.